Semuanya, perkenalkan nama saya Meta Kalasri Rahayu, saya dari jurusan Psikologi. Di matkul kali ini yaitu Psikologi Industri dan Organisasi. Saya akan berencana menyempurnakan organisasi BlackBerry. Yang pertama yang saya lakukan adalah analisis jabatan, yaitu nama jabatannya Ketua Proyek Penyempurnaan Organisasi BlackBerry, yaitu saya sendiri. Dan tugas jabatannya yaitu memimpin, mengarahkan, dan mengevaluasi seluruh proses penyempurnaan organisasi berdasarkan hasil kajian untuk memulihkan data asing dan profitabilitas BlackBerry. Tugas utamanya ada empat. Yang pertama, menyusun strategi perubahan organisasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua, mengelola tim lintas fungsi, yaitu SDM, keuangan, budaya, organisasi, dan operasional. Ketiga, menjadi penghubung antar konsultan eksternal, manajemen puncak, dan lini bawah. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil kecapaian kepada Mr. Johan secara berkala. Tanggung jawabnya yaitu ada tiga. Yang pertama, keberhasilan seluruh program perubahan organisasi. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap target waktu, anggaran, dan hasil. Yang ketiga, kualitas koordinasi dan kolaborasi lintas departemen. Di sini saya ada tiga wewenang, yaitu yang pertama memilih anggota tim dan membuat keputusan operasional dalam lingkup proyek. Yang kedua adalah mengambil keputusan strategi dan operasional dalam ruang lingkup proyek. Yang ketiga adalah mengakses semua data dan dokumen organisasi. Ada KSAO-nya. Yang pertama adalah Knowledge. Knowledge itu isinya manajemen perubahan budaya organisasi, komunikasi korporat. Dan yang kedua adalah skill, yaitu isinya kepemimpinan, negosiasi, analisis, strategi, dan komunikasi antarpersonal. Yang ketiga, ability, yaitu mengelola konflik, mendorong inovasi, dan berpikir sistematik. Yang terakhir adalah author, yaitu isinya integrasi tinggi, keberanian mengambil resiko, dan fokus hasil. Selain KSO, ada taksnya juga. Yang pertama, menyusun strategi penyempurnaan organisasi. Isinya ada dua, yaitu yang pertama mengumpulkan dan menganalisis laporan kajian internal perusahaan, dan yang kedua menyusun visi dan tujuan proyek penyempurnaan secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua adalah mengkoordinasi tim proyek. Ada dua juga, isinya yaitu memilih dan menunjuk wakil serta anggota tim proyek. Dan yang kedua adalah membagikan peran dan tanggung jawab dengan jelas kepada anggota tim. Dan yang ketiga adalah menjalin komunikasi lintas departemen. Isinya yaitu yang pertama membangun forum koordinasi lintas fungsi. Yang kedua adalah menyampaikan pentingnya sinergi departemen untuk kesuksesan atau keberhasilan proyek. Yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi proyek. Isinya ada dua juga. Yang pertama adalah menyusun indikator keberhasilan atau KPI proyek. Yang kedua adalah memantau perkembangan proyek secara berkala dan menyusun laporan kemajuan. Yang kedua adalah rencana rekrutmen wakil dan anggota tim. Ada tim inti yaitu wakil ketua tim. KSO-nya ada empat juga, Knowledge, isinya pengelolaan proyek dan operasional manufaktur. Dan yang skill adalah delegasi, analisis resiko, dan koordinasi tim. Yang ketiga, ability, yaitu pengambilan keputusan cepat. Dan yang terakhir adalah author, tanggung jawab tinggi dan fleksibel. Di sini strategi rekrutmennya yaitu internal promotion atau open call internal bagi manajer yang berpengalaman. Alat seleksinya yang pertama adalah wawancara berbasis kompetensi, yang kedua adalah tes studi kasus manajerial, dan yang ketiga adalah penilaian psikologi atau kepemimpinan dan problem solving. Yang kedua yang saya buat adalah anggota tim, yaitu berisi 2 sampai 5 orang. KSAO-nya yaitu adalah Knowledge, isinya SDM, terus produksi keuangan atau marketing, ini bergantungan spesialisasinya. Yang kedua coaching, fasilitas pelatihan analisis dan kerja tim komunikasi tertulis. Dan ability-nya menganalisis kebutuhan pelatihan, mampu bekerja sama lintas fungsi. Yang terakhir adalah outer, yaitu empati, komunikatif, disiplin, terbuka terhadap perubahan. Untuk strategi rekrutmen
anggota tim, yaitu saya mengambil dari rotasi lintasan departemen atau rekomendasi dari manajer senior. Alat seleksinya juga kurang lebih hampir sama. Yang pertama adalah tes logika dasar dan kepribadian. Yang kedua adalah simulasi studi kasus lintasan departemen. Yang terakhir adalah wawancara berbasis kompetensi atau CBI. Yang ketiga yaitu forum penilaian kinerja ketua tim proyek. Di sini ada beberapa komponen, ada skornya juga, ada deskripsi, dan ada indikator penilaiannya. Yang pertama yaitu penilaian terhadap target proyek. Di sini 25% dan deskripsinya yaitu menilai sejauh mana proyek dijalankan sesuai target waktu, hasil, dan anggaran. Dan indikatornya yaitu ada tiga. Yang pertama proyek selesai tepat waktu. Yang kedua adalah target perubahan tercapai 90%. Dan yang ketiga adalah efisiensi anggaran terjaga. Yang kedua, kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Di sini 20% deskripsinya yaitu mengukur kemampuan dalam memimpin tim dan membuat keputusan strategis dan yang efektif di bawah tekanan. Di sini ada tiga penilaian indikatornya. Yang pertama adalah kemampuan mengarahkan tim, yang kedua adalah ketepatan ambil keputusan, yang ketiga adalah kejelasan dalam pemberian arahan. Yang ketiga, koordinasi tim dan komunikasi lintas fungsi. Di sini 15%. Deskripsinya yaitu menilai efektivitas komunikasi dan kerjasama lintas departemen dalam mencapai tujuan proyek. Di sini ada tiga indikator penilaiannya, yaitu pertama, eh, intensitas pertemuan lintas unit. Yang kedua adalah respon positif dari unit lain. Yang ketiga, penurunan konflik antar bagian. Yang keempat yaitu inovasi dan pemecahan masalah. Di sini yaitu 10% dan deskripsinya yaitu kemampuan menciptakan solusi kreatif dan menerapkan ide baru untuk mengatasi tantangan proyek. Di sini ada tiga juga indikator penilaiannya. Yang pertama adalah jumlah inisiatif baru. Yang kedua adalah tingkat keberhasilan solusi diterapkan. Yang ketiga dampak dari ide inovatifnya. Lima adalah kedisiplinan dan manajemen waktu. Di sini 10% skornya, deskripsinya yaitu mengukur konsentrasi, ketepatan waktu, dan mengatur prioritas dalam tugas-tugas proyek. Dan ada tiga juga indikator penilaiannya. Yang pertama adalah ketepatan waktu meeting dan pelaporan. Yang kedua adalah tidak ada deadline yang terlewat. Dan ketiga, tugas selesai sesuai urutan prioritas. Yang keenam, dokumentasi dan pelaporan. Di sini 10%. Dan deskripsinya yaitu kualitas laporan proyek dan dokumentasi proses yang disampaikan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membangun komitmen tim. Di sini adalah 10% skornya. Terus deskripsinya yaitu kemampuan membangun semangat kerja dan loyalitas tim terhadap proyek. Ada tiga juga indikator penilaiannya. Yang pertama adalah anggota aktif berkontribusi. Yang kedua adalah minimnya konflik internal. Yang ketiga adalah partisipasi dalam diskusi meningkat. Penilaian ini dilakukan selama 3 bulan dalam format kombinasi. Yang keempat adalah training need analysis atau TNA, yang posisinya ketua atau wakil ketua proyek penyempurnaan organisasi BlackBerry ini, dan tujuannya adalah mengidentifikasikan kebutuhan penilaian untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan proyek penyempurnaan organisasi. Yang pertama yaitu adalah identifikasi tujuan organisasi. Ada tiga. Yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi melalui perbaikan budaya kerja, sistem manajemen SDM, serta inovasi produk. Yang kedua, menurunkan tingkat turnover dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang terakhir adalah memulihkan daya asing di pasar melalui pengembangan internal yang berkelanjutan. Yang kedua adalah analisis kesenjangan atau GAP analisis. Di sini ada kompetensi yang dibutuhkan, ada GAP dan ada kompetensi saat ini. Yang pertama yaitu manajemen perubahan atau change management. GAP-nya yaitu minim pengalaman mengelola transformasi organisasi.
Dan kompetensi saat ininya yaitu perlu memahami metodologi perubahan. Yang kedua, leadership, visioner, dan strategis. GAP-nya yaitu kurang mampu berpikir strategis. Terus kompetensinya yaitu pelatihan decision thinking leadership atau umumnya teknis dan operasional. Yang ketiga adalah strategi komunikasi lintas departemen. GAP-nya kurang keterampilan komunikasi kolaboratif. Kompetensi saat ini yaitu koordinasi antar divisi sangat rendah. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis data. GAP-nya adalah belum terbiasa dengan analisis berbasis data dan kompetensi saat ininya yaitu dominan, intuisis, dan kebiasaan lama. Posisinya yang kedua adalah wakil ketua tim. Di sini juga ada kompetensinya, ada GAP-nya, ada solusi pelatihannya. Yang pertama adalah proyek manajemen. GAP-nya sangat terbatas dan solusinya yaitu pelatihan Microsoft Project dan Project MGMT. Dan yang kedua adalah problem solving yaitu kurang sistematis. Solusi pelatihannya adalah critical thinking bootcamp. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. GAP-nya yaitu butuh kepercayaan diri. Solusinya yaitu decision making under pressure training. Dan yang ketiga ada target peserta pelatihan. Ada dua, yang pertama ketua tim proyek penyempurnaan, yang kedua adalah wakil ketua proyek penyempurnaan. Yang pertama yaitu strategi leadership yang bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan menurunkan arah strategi proyek dan menginspirasi tim. Di sini berdurasi 2 hari. Dan yang kedua adalah effective cross-functional communication, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menjalin kerjasama lintas fungsi dengan pendekatan kolaboratif. Di sini durasinya 1 hari. Yang ketiga, change management di sini bertujuan untuk pemahaman metode dan pendekatan dalam memimpin perubahan organisasi. Di sini berdurasi 2 hari. Yang keempat, data driven decision making yang bertujuan untuk kemampuan analisis data untuk dasar keputusan proyek. Di sini durasi 1 hari. Yang terakhir adalah coaching and team empowerment, yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan membina dan memotivasi tim. Di sini berdurasi 2 hari. Yang kelima, rencana penilaian kompetensi wakil ketua tim menggunakan metode assessment center. Di sini toolsnya adalah in basket experience. Tujuannya yaitu menilai kemampuan prioritas keputusan dan alasan penggunaannya itu simulasi realitis beban kerja. Yang kedua adalah leaderless group description yang bertujuan menilai kepemimpinan kolaboratif dan argumen logis. Alasan penggunaannya itu mengamati dinamika tim dan pengaruh. Yang ketiga, case study analysis bertujuan menilai kemampuan analisis dan strategi. Alasan penggunaannya yaitu uji pemahaman terhadap konteks perusahaan. Yang terakhir yaitu role play dengan aktor profesional yang bertujuan menilai komunikasi dan empati. Alasannya yaitu cocok untuk uji konflik dan negosiasi. Yang keenam adalah strategi meningkatkan motivasi karyawan BlackBerry. Berdasarkan hasil TNA dan permasalahan organisasi, strategi motivasi mencakup yang pertama adalah desain sistem berbasis kinerja. Isinya ada dua. Yang satu, terapkan key performance indikator KPI dan penilaian berbasis hasil. Yang kedua adalah tautkan bonus dengan pencapaian individu dan tim. Yang kedua adalah program pelatihan dan pengembangan berbasis karir. Di sini juga ada dua. Yang pertama yaitu jalankan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhannya TNA. Dan yang kedua adalah buat rencana perkembangan karir dengan peta jenjang jabatan. Yang ketiga adalah revitalisasi budaya organisasi. Ada dua juga. Yang pertama adalah luncurkan kampanye atau One BlackBerry untuk meruntuhkan silo antar departemen. Yang kedua adalah membangun reward system untuk kolaborasi lintasan tim. Yang ketiga, leadership reform. Ada dua juga. Yang pertama adalah identifikasi raja kecil dan melakukan rotasi jabatan. Dan yang kedua adalah terapkan program coaching bagi manajer untuk membangun budaya inklusif. Yang terakhir adalah survei kepuasan karyawan berkala.
yang isinya jadikan feedback karyawan sebagai acuan perubahan budaya kerja. Dan sekian dari saya Meta Kalasirayu. Terima kasih.